Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kalian sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Bila orang mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang wanita hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Maka pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kalian tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kalian seperti pencuri, karena kalian semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia. Entah kita berjaga, entah kita tidur. Maka dari itu, hendaklah kalian saling menasehati dan saling membina, sebagaimana memang sudah kalian lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Refren, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Refren, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Refren, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat.
Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hei engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Kau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tanah, orang-orang di tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan suatu pertanyaan. Kisah Injil yang baru kita dengar tadi, peristiwanya terjadi di mana dan kapan? Di mana dan kapan? Kisah Injil hari ini adalah lanjutan dari kisah Injil hari kemarin. Mulai kemarin, hari ini, nanti sampai hari Sabtu biasa ke-34 menjelang Advent, kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan kisah Injil Lukas secara bersambung. Injil hari ini peristiwanya terjadi di Kapernaum, nampaknya di rumah ibadat, di sinagoga. Ini tempatnya, waktunya, harinya itu hari Sabat. Hari Sabat itu dalam bahasa kita itu hari Jumat jam 6 sore berlangsung sampai dengan hari Sabtu jam 6 sore. Bayangan saya waktunya ini jam-jam 7 malam. Hari Jumat jam 7 malam. Nah, senada kita renungkan kemarin peristiwa terjadi di Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Harinya juga hari Sabat. Di sinagoga Kapernaum itulah dalam Injil tadi Yesus digambarkan sebagai seorang guru. Dalam pengajaran ternyata berbeda dengan guru-guru pada waktu itu. Orang-orang Farisi dan ahli kitab. Biasanya mengajar sumbernya selalu bicara tentang hukum dan peraturan. Sedangkan Yesus ya tentang kuasa Allah. Tentang kuasa Allah. Ini nanti pelan-pelan kita akan dibantu berkaitan dengan kuasa Allah itu. Ya sebagai contoh tadi dalam kehadirannya di sinagoga, ternyata Yesus bukan ditampilkan sebagai seorang guru, tapi di sini juga dimunculkan Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita menggunakan bahasanya perbenyak keuskupan, Yesus sebagai guru dan Tuhan. Ini muncul kata-kata dari setan, dari iblis, bahwa dia itu adalah mungkin dalam bahasa sungguh Allah. Sungguh-sungguh Allah ini dikatakan oleh saya tahu siapa engkau yakni yang kudus dari Allah. Hanya senada nanti akan kita dengarkan dan kita renungkan dalam pertemuan bulan Tarsi yang pertama, minggu depan. Yang paling pertama harapannya itu nanti hari Selasa, baru boleh ikut pendalaman kitab suci hari yang pertama. Yang diambil dari Injil Markus bab 1, 21 sampai dengan 28. Ya dalam ayat 24c bagus sekali bahwa Yesus yang kudus dari Allah. Ini artinya apa? Dalam pertemuan awal kitab suci itu kita sudah kenakan Yesus sebagai guru dan Tuhan.
baik guru dan Tuhan, dan juga persis Injil hari ini. Pertanyaannya, pesan apa untuk kita? Apa yang bisa kita renungkan? Yang bisa kita renungkan ini saya ambil untuk menjadi renungan, yakni dari doa permohonan ibadat tadi, pagi tadi dari ibadat harian. Bagian yang terakhir, nadanya demikian. Ya Tuhan, semoga kami hari ini tidak menyakiti hati siapapun. Semoga kami hari ini tidak menyakiti hati siapapun, tapi menyenangkan setiap orang yang kami jumpai hari ini. Tidak menyakiti hati siapapun, tapi menyenangkan hati setiap orang yang kami jumpai hari ini. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.